Puji Tuhan, selamat malam rekan-rekan Demuda yang kasih Tuhan. Apa kabar? Puji syukur kepada Tuhan saudara. Pada saat-saat ini di mana kesulitan, kesukaran datang dalam kehidupan kita saudara, tetapi kita tetap belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Kalau sampai saat ini kita masih memiliki waktu, memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari saudara, pada malam hari ini kita bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita bersama-sama buka di dalam Mazmur, pasal yang ke-33, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Mazmur 33 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini saya ambil tema arah perhatian dan pandangan Allah. Arah perhatian dan pandangan Allah. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat ini. Mazmur 33 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. 2, 3. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Puji Tuhan saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memandang dari surga. Ia melihat semua manusia, saudara. Dari tempat kediamannya, Ia melihat manusia. Ia menilik semua penduduk di bumi. Nah, Ia memperhatikan apa yang dikerjakan. Ini berarti bahwa tidak ada seorang pun di bumi ini, saudara, yang terlepas dari pemandangan Tuhan. Nah, kalau kita bandingkan saudara dengan Mazmur 34 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, Mazmur 34 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat dan melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Nah, saudara, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Pemazmur mengatakan saudara bahwa Allah itu memandang setiap manusia di bumi ini. Tetapi saudara, lebih lanjut dijelaskan di sini bahwa fokus pandangan Allah, arah pandangan Allah itu saudara tertuju kepada orang benar. Nah, siapa orang benar? Tentunya saya dan saudara. Kita adalah orang benar. Karena apa? Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mengakui Dia bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita adalah orang-orang benar. Tetapi saudara, di sini dijelaskan bahwa Allah pun saudara, Ia menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, kalau kita berbicara tentang orang-orang yang berbuat jahat, saudara, ini ada dua hal. Yaitu orang fasik dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang belum mengakui bahwa Tuhan itu adalah juru selamat di dalam kehidupannya. Saudara. Oleh sebab itu, kalau kita baca di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18 saudara, di sana dikatakan bahwa ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Saudara. Orang benar dan orang fasik, saudara, kita tahu yang namanya orang fasik itu ada orang yang
mengerti firman Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Berarti di dalamnya adalah orang benar, saudara. Kalau orang benar itu tidak melakukan firman Tuhan padahal ia tahu akan firman Tuhan, saudara, di sini termasuk golongan orang fasik dan mengatakan Allah menentang. Lebih lanjut dikatakan, saudara, bahwa Allah pun, saudara, mengadakan perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Saudara, jadi jangan merasa kecewa, jangan merasa rugi, gitu istilahnya, saudara ya. Kita beribadah di rumah saat ini, tetapi kita lihat di sini bahwa Tuhan mengadakan perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Tentunya Allah mengadakan perbedaan keluarga-keluarga, dewasa-dewasa muda yang mengadakan beribadah kepada Tuhan dengan keluarga-keluarga yang tidak beribadah kepada Tuhan, saudara. Kalau kita ingat contohnya, saudara, bagaimana Allah mengadakan perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak beribadah, saudara. Kita tahu bagaimana bangsa Israel ketika berada di tanah Mesir, saudara. Bangsa Israel tinggal di tanah Gosen. Ia tinggal di tanah Mesir, saudara. Dan pada waktu itu Allah, saudara, menumpahkan tulah kepada bangsa Mesir. Tetapi kita lihat, kalau kita baca, saudara, di dalam kitab Keluaran, saudara akan tahu bagaimana Allah mengecualikan tanah Gosen. Ketika terjadi gelap gulita di tanah Mesir, saudara, tanah Gosen tidak gelap gulita, terang, saudara. Berarti tanah Gosen menerangi kegelapan yang ada di tanah Mesir, saudara. Bahkan masih ada tulah-tulah yang lain menimpa bangsa Mesir, tetapi umat Tuhan di tanah Gosen dibedakan oleh Tuhan. Mereka tidak tertimpa tulah. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Menjadi pertanyaan kita bersama-sama, saudara. Mengapa mata Allah itu tertuju kepada orang benar? Mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-20. Mazmur 34 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, saudara, Tuhan tahu bahwa di bumi ini, saudara, banyak kesulitan. Di bumi ini banyak kesusahan, saudara. Dan itu menyesakkan manusia. Dan di dalamnya, saudara, itu juga menyesakkan kita orang-orang benar. Kesesakan yang menimpa dunia ini, saudara, itu tanpa kecuali kita orang benar pun turut merasakannya. Kita orang benar pun, saudara, menerima dampaknya. Karena firman Tuhan di sini justru mengatakan, saudara, bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi puji Tuhan, saudara, kalau Allah itu mendengar seruan orang benar dan melepaskan segala kesesakan yang dialami oleh mereka. Nah, saudara, jadi kita tahu di sini, saudara, bahwa penderitaan orang benar itu selalu Allah imbangi dengan penyertaan kuasanya dan Allah memberikan kelepasan. Puji Tuhan. Sebab itu di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-8a di sana dikatakan, saudara, bahwa orang benar diselamatkan dari kesukaran. Puji Tuhan. Ini adalah berita sukacita di dalam kehidupan kita saat ini, saudara. Orang benar itu akan diselamatkan dari kesukaran.
Ini berarti bahwa kesukaran, kesulitan yang dialami oleh orang benar itu, saudara, bukan tanpa ujung, tetapi ada akhirnya. Karena Tuhan akan melepaskan dari kesukaran dalam waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Allah melepaskan kesesakan, penderitaan yang kita alami, saudara, dalam waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tahu kapan caranya datang ke dalam kehidupan kita untuk menolong kita, saudara. Nah, oleh sebab itu, kita harus bersabar, ya saudara. Kita harus bersabar dan kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Allah memiliki waktu yang terbaik. Puji Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, saudara, berarti menilik keadaan dunia saat ini, saudara, itu dapat menimbulkan kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu, saudara, dapat menggoyahkan iman orang benar. Karena di sini firman Tuhan mengatakan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Berarti ada pada kondisi tertentu, pada titik tertentu, saudara, orang benar itu mengalami, saudara, yang namanya imannya goyah. Tetapi firman Tuhan disampaikan kepada kita semua malam hari ini. Serahkanlah khawatirmu itu kepada Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita dalam kondisi seperti itu, di mana iman itu seolah-olah labil, iman itu goyang, saudara. Tuhan tidak membiarkan hal itu, saudara. Kita buka, saudara, di dalam Amsal 4 ayat yang ke-18. Amsal 4 ayat yang ke-18. Jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Saudara, hingga rembang tengah hari itu adalah terang yang sempurna. Saudara, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terang matahari itu, saudara, akan mampu menembus gelapnya awan. Terang matahari mampu menembus, saudara, gelapnya awan di bumi ini, saudara. Ini adalah gambaran dari kehidupan kita orang benar. Ia akan keluar dari kesukaran. Di dalam Amsal pasal yang ke-12 ayat yang 13 bagian B, saudara, Amsal 12 ayat 13 bagian B, di sana katakan bahwa tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran ini, saudara. Tuhan memberikan gambaran bahwa jalan hidup orang benar itu seperti rembang tengah hari. Rembang tengah hari itu semakin terang, mencapai titik terang, dan terang itu, saudara, mampu menembus gelapnya awan. Puji Tuhan, kalau kita orang-orang benar, saudara, dapat keluar dari kesukaran ini. Puji Tuhan, saudara. Tetapi untuk semuanya itu, saudara, dapat terjadi dalam kehidupan kita, kita alami, saudara, tentu ada yang menjadi bagian kita. Tentu ada yang harus kita lakukan, saudara. Yang pertama, yaitu kita harus hidup di dalam ketaatan. Kita harus hidup di dalam ketaatan, saudara. Karena apa? Ketaatan itu selalu berjalan beriringan dengan mujizat dan kedahsyatan Allah. Ketaatan
ketaatan kita, saudara, akan beriringan dengan mujizat dan kedahsyatan Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita baca di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-26. Kejadian 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kejadian 26 ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Nah, saudara, di dalam ayat yang terakhir di sini katakan bahwa jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kalau kita lihat, saudara, sesuatu hal yang dilakukan oleh Ishak ini, saudara, kelihatannya bertentangan dengan situasi pada saat itu. Karena apa? Ya, saat itu negeri di mana Ishak tinggal sedang dilanda kelaparan. Jadi kalau ia bertindak, dia mau pergi ke tempat di mana ia dapat menyambung hidup, saudara, itu ada hal yang manusiawi, itu ada hal yang wajar, saudara. Tetapi bagaimana, saudara? Ternyata di sini Allah mengatakan bahwa Ishak harus tetap tinggal di Gerar, saudara. Kita tahu bersama bahwa Ishak akhirnya sudah taat terhadap apa yang Allah perintahkan. Nah, saudara, ketaatannya inilah yang membuka kunci dan pintu berkat di dalam kehidupan Ishak. Ketaatan Ishak ini, saudara, menjadi kunci pintu berkat di dalam kehidupannya, menjadi kunci pembelaan Allah di dalam kehidupan Ishak, saudara. Meskipun, saudara, saat itu Ishak tinggal sebagai orang asing, saudara, sebagai orang asing, saudara. Tetapi ia tidak malu untuk ia taat kepada Allah. Nah, saudara, di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-17, saudara, di sana dikatakan bahwa kita di bumi ini, saudara, kita hanya menumpang. Kita juga orang asing, saudara, karena hanya menumpang. Ya, menumpang hidup, saudara, menumpang bekerja, menumpang berusaha, menumpang, ya, banyak hal lagi, saudara. Tetapi Tuhan akan memberkati kita. Tetapi kita harus hidup taat. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, yang kedua yaitu kita bertindak dengan iman kepada Tuhan Yesus. Saudara. Kalau Ishak, saudara, ia tetap tinggal di negeri itu, saudara, ia sebagai orang asing, ya, apa yang dilakukannya? Ishak tidak diam saja, saudara. Ia tidak berkurung diri di kamar. Ia tidak hanya berdoa saja, saudara. Ia tidak berdiam diri dengan tidak bekerja, tidak demikian, saudara. Tetapi Ishak tahu apa yang harus ia kerjakan. Kita buka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat yang ke-12.
Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Musim kering tidak bisa dilepaskan, saudara, dengan yang namanya kelaparan. Kekeringan menimbulkan kelaparan, saudara. Tetapi bagaimana dengan Ishak? Ia tidak diam menanti-nanti, saudara. Tetapi di sini Ishak tetap mengerjakan tanahnya. Ia mencangkul, ia menabur benih, saudara. Mungkin apa yang dilakukan oleh Ishak ini, saudara, dicemooh oleh orang-orang, oleh penduduk negeri, oleh penduduk asli negeri itu, saudara. Ya. Meskipun situasi tidak menguntungkan, saudara, tetapi jika taat dan melakukan kehendak Tuhan, saudara, maka Tuhan akan memberkati kita. Dan Tuhan pun, saudara, memberkati Ishak. Karena apa? Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa Ishak mendapat hasil 100 kali lipat. Puji Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita pun, saudara, janganlah kita hanya berdiam diri. Meskipun ya saat ini banyak karyawan yang bekerja di rumah, saudara. Bahkan mungkin yang biasa melakukan kegiatan sehari-hari di luar harus berada di rumah, saudara. Tetapi biarlah kita bersama-sama melihat, mempergunakan waktu yang ada, saudara, untuk kita bertindak sesuai dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan akan bekerja bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Yang terakhir, yaitu tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita buka di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, puji Tuhan, saudara. Kalau kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara, maka jasmani kita sehat, rohani kita sehat, saudara. Bahkan dikatakan di sini, air minumanmu dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, saudara. Kalau rohani kita sehat, jasmani kita sehat, saudara, maka usaha, pekerjaan, karir kita juga sehat. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita melihat keadaan dunia saat ini, bahkan negeri kita, saudara, mungkin ya banyak orang stres, banyak orang menjadi takut, saudara. Tetapi melalui ayat ini, saudara, biarlah kita percaya bahwa Allah memiliki cara, saudara, sehingga dikatakan penyakit yang melanda dunia ini tidak akan menimpa kita. Kenapa demikian, saudara? Karena Dialah Allah yang menyembuhkan. Dia adalah Allah Yehovah Rafa, repair, merawati, saudara. Yang juga memiliki arti bahwa Allah memiliki persediaan obat, saudara. Jadi Tuhan tahu cara merawat kita, bagaimana menolong kita, saudara. Tetapi tentunya ini hanya menjadi bagian dalam kehidupan pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Tidak asal-asalan. Mari, saudara, kita ajak keluarga kita, semua yang ada di rumah kita, saudara, kita hidup taat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita bersama-sama bertindak di dalam iman yang sungguh kepada Tuhan, dan kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Kasih setianya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ya, mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga. Begitu luar biasa Engkau mengasihi kami, Tuhan.
Sungguh kami mengucap syukur buat firman-Mu pada malam hari ini, yang membuat kami mengerti Tuhan, bahwa sesungguhnya di dalam setiap sisi kehidupan kami, Engkau senantiasa memperhatikan, Engkau senantiasa mempedulikan kami Tuhan. Dalam setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami, itu tidak lepas dari pandangan Allah. Oleh karena itu kami bersama-sama menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Meskipun di dunia ini banyak hal, banyak kesusahan, banyak penderitaan Tuhan, bahkan penderitaan orang benar itu banyak, dan kalau hal itu Allah luaskan dalam kehidupan kami, tetapi puji syukur kepada Tuhan yang begitu mengasihi kami, karena Engkau berkenan Tuhan membebaskan kami, membawa kami Tuhan keluar dari setiap kesusahan yang kami alami di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Biarlah kami senantiasa Tuhan menjalani kehidupan kami ini dengan menyenangkan hati Tuhan. Tak mampu kami membalas apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kami, tetapi biar dengan segenap hidup kami bersama-sama Tuhan, kami senantiasa boleh mempermuliakan nama-Mu, kami boleh membesarkan Engkau Tuhan. Pakailah kami dimanapun kami berada, kami dewasa, keluarga muda yang ada, kami boleh memuliakan nama Tuhan, kami boleh menjadi garam dan terang bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, baik di dunia pekerjaan kami, bahkan dimanapun kami berada. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.